Jangan kira sampah tidak berguna dan berharga. Lah niku kinten-kinten kados pripun maknanipun? Ini dibilang tidak berharga, ya bisa berharga. Misalnya ya, ini kan rosokan ya, rosokan, gembrang ngamong ya wong Jawa ngarane. Besi karaten. Kalau buahnya ada satu truk sih uangnya banyak, daur ulang ya. Tapi Mansur tidak seperti itu. Ini adalah sampah yang tidak ada harganya dan manusia banyak mengucilkan bila mana ada satu. Tapi Mansur mengumpulkan satu persatu, dikumpulkan, dijadikan satu. Ini adalah simbolis atau simbol kecilnya bahwa kita itu harus mengingat barang kecil seperti ini dirakit kayak gini itu dikasih kelestarian warisan budaya terletak di tanganmu. Ini contoh kecilnya. Ya, contohnya gini. Bila mana kita itu dikasih parang bapak, katakan tinggali bapak udah meninggal dikasih ini ya. Kalau saya manfaatkan, saya asah manfaat dengan bagus, tetap kedepannya kan ada kebagusan juga. Tapi kalau kita niat jahat, coba kamu ditinggali, kecilnya kamu dikasih ini utawa palu ini buat bodam tetanggamu, jadi masalah dong. Nah di situ kan, nah, ini contoh kecilnya kelestarian warisan budaya kita. Ini contoh kecilnya dari kecilnya aja. Kita harus berpikir dari kecilnya, sedikit demi sedikit, untuk penataan, dalam arti penataan keluarga maupun jiwa kita, jiwa raga kita, ini dari segi kecilnya semua ini. Jangan langsung melampu yang besar, belum tentu, karena manusia, frekuensi manusia ini terbatas gitu ya. Jadi dari segi kecilnya aja. Jadi tidak usah orang bodoh, tidak usah lah. Ini contohnya semua itu. Contohnya ini sifat. Ini ya sifat ya. Nah, wong lagi kan kedunungan sifat kang kinanti ya. Di situ. Wong kedunan harus tahu. Nah, sifat Allah dengki dewan. Iki sifat. Dalam arti misalnya jenengan tak kon narik sifat iki tukang serat, kalau enggak kenceng banget kan tanpa melasat seperti itu ya. Nah, sama juga manusia mempunyai sifat dan watak di hati kita itu. Ada dengki dewan cuma itu gimana caranya itu supaya kita itu bisa menghilangi sedikit demi sedikit gitu. Semua ini kekuatan dari kita. Nah, supaya kita itu ada pencerahan hidup yang sejahtera, yang dibilang orang kejawen, agama kapatian. Kapitayan ya. Nah, itu adalah agama kepercayaan. Zaman dulu sebetulnya orang Jawa ini hakikatnya udah kuat. Dan orang Jawa itu orangnya gaul. Dalam agama apapun dia bisa mempergaul. Cuma sekarang ini karena kemajuan zaman dari teknologi ini dan semua lupa dengan leluhurnya di situ. Maka saya harapkan saudara ini, walaupun kita ini agamanya apapun, ingatlah sama leluhurnya supaya aman, damai, dan sentosa di situ. Memang fenomena sekarang itu banyak yang lupa dengan leluhur. Iya betul. Apalagi banyak juga yang melarang, ada yang skeptis itu, wah leluhur itu apa gitu. Malah banyak yang seperti itu sekarang. Nah itulah ya gimana ya, kalau orang Jawa sih tetap cara orang Jawa tadi kan nunggu bukan Jawa lah ya. Tetap kalau orang dia belum mengetahui, ya memaklumi lah. Kalau dilaras sebetulnya itu gue rasa ya emang kekuatan itu orang Jawa. Jawa tuh.
tapi jangan jawabnya. Leluhur ini perlu diingat-ingat, apalagi ada langgeng budaya. Nah, adanya budaya di Indonesia keseluruhan, Sabang sampai Merauke. Kalau tidak ada leluhur kan tidak mungkin kita semua ini bisa cerita kan di situ. Betul. Itu kan jeripayanya para leluhur. Jika bakalnya jadi jenengan ya, semua ini. Nah, kita itu perlu. Wah, nggak tahulah itu mau lewat doa atau apa, yang penting ingat sama para leluhur gitu. Itu orang Jawa termasuk benda-benda niki nggih karya dan peninggalan leluhur nggih. Betul. Ini dari kakek saya, mbak saya, bapak saya ya. Ini dari leluhur kan, yang dibilang leluhur kan keseluruhan di situ. Ini termasuk lambang kita. Ya. Rantai. Kita selalu berkaitan, berantai. Tidak mungkin kita itu hidup sendiri ya. Semua ada di sini. Bahkan ini bisa dibilang ini malah pusaka gitu Bang. Iya, nyata, ini pusaka nyata. Pusaka nyata ini. Karena apa? Kalau kita itu tidak rajin bekerja ya. Kalau saya bilang ini pusaka pesugihan dong. Dalam arti gini, nyun sewu bukan pesugihan pikiran yang negatif, bukan ya. Nyun sewu. Jadi gini, kalau kita itu dikasih pusaka seperti ini ya, misalnya kasih bapak saya seperti ini alat tukang ya. Kalau saya ini nggak rajin tukang kan nggak bakal sugih. Betul. Apa salahnya saya bilang ini pusaka pesugihan gitu loh ya. Secara logis, secara logika, realita itu ya, jangan sampai salah persepsi itu ya. Jangan sampai salah mengartikan bahwa Mansur bilang ini pusaka pesugihan, maksud saya itu yang logis, yang logika gitu. Juga ini alat ya, ini nama brujul ya. Apa ya namanya ini? Lanjam ya untuk membaca. Membajak ya. Ini kalau kita nggak rajin membajak juga kan anak saya lapar gitu loh. Iya. Kalau saya ini orang tani, gandeng saya ini orang seniman, ya saya wujudkan seperti ini. Yang penting ini untuk pemandangan kita enak, anu buat tuntunan di situlah. Tinggal manusia yang mengartikan gitu kan. Dan ini pun mencakup banyak hal nggih Bang, ada nelayan niku, ada ya, semua ini. Jangkar nggih. Jangkar. Semua itu mulai pertanian ya, peternakan, apapun ada itu. Ada. Nggih. Dan itu ada termasuk lonceng sapi itu. Betul, ini. Nggak bunyi ya. Ini loncengnya. Bener ibu, gede bener ibu. Karena sapinya gede mungkin ya. Ini peninggalan dulu Mas. Perlu diururi. Jadi emang dulu orang-orang dulu menyimpan kayak gini. Jadi karena Mansur itu gemi, hati-hati, mawas diri pribadi, karena merintis mulai dari nol, bukan nol, tapi nol men sampai sekarang. Dalam arti, maka saya bisa ngomong berdasar pun kerjaan saya dan otodidak ini, saya bisa menceritakan secara logika di situ ya. Jadi supaya ini pada bangkit itu loh, karena Indonesia juga adanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dalam arti itu kita harus saling membangunkan satu dengan yang lain. Bila mana pikirannya lemah, dari saya digugah, dibangunkan, bikin ini supaya itu seperti itulah maksudnya. Makanya ini ada pendirinya biar merdeka gitu loh. Kalau ini mah zaman dulu ceritanya ya. Saya kan cuma sekedar regenerasi yang akan datang. Saya ini kan regenerasinya jadi sebatas gitu.